Selanjutnya saya akan mengingatkan kembali materi yang mungkin belum ikut di sebelumnya, mungkin belum pernah ikut atau mungkin ikut tetapi tidak memperhatikan dengan baik. Maka malam hari ini sedikit banyak kita akan mengulas kembali, tujuannya untuk menambah ya keyakinan kita buat teman-teman yang lama, untuk mengingatkan kembali ya, sekaligus untuk mengulang kembali yang sudah kita berikan. Bagi teman-teman yang belum paham, tentu bagian dari pembelajaran yang harus kembali diperhatikan. Nah, materi yang akan kita bahas terkait dengan analisis dulu ya. Saya akan membahas terkait dengan analisa dulu, atau analisa teknikal. Sebenarnya analisa ini menjadi bagian terakhir yang akan kita bahas. Ya, pokok bahasan pertama biasa dalam trading itu selalu mengingatkan ke mindset ya, biar kita tidak terjebak di dalam mindset yang salah. Apa itu mindset yang harusnya dipunyai oleh seorang trader? Adalah mindset bisnis ya. Satu, mindsetnya adalah mindset bisnis, bukan mindset cepat kaya, cepat profit besar, dan cepat-cepat yang lain. Diingat, di dalam mempelajari trading membutuhkan waktu, membutuhkan proses ya yang cukup panjang, tidak bisa instan. Kalau ada instan itu bisa jadi abal-abal nantinya. Karena memang betul-betul tidak bisa kita paksa dengan cepat, membutuhkan pengalaman dan perjalanan. Setiap pergerakan kita harus mengalami, pergerakan candle bahkan tiap hari harus banyak kita mengalami. Dari pengalaman yang panjang itulah nanti kita akan menemukan teknik yang cocok buat kita. Maka kalau ada di luaran sana yang mengatakan 1 tahun 2 tahun bisa sukses dengan sekian miliar, bahkan modalnya kecil, maka bagian dari pembodohan dan penyesatan ya. Saya tidak cocok dan setuju dengan model-model seperti itu. Maka luruskan mindsetnya. Mindset trading adalah mindset bisnis, karena trading itu adalah dagang. Maka mindset bisnis adalah yang realistis. Kita bisa bayangkan, kita bisa analogikan dengan dagang yang lain ya. Kalau kita dagang apapun, margin keuntungan yang kita ambil berapa persen? Rata-rata orang dagang ya mungkin 5-20%. Kalau kita melihat dari investasi yang lain ya, apakah itu di asuransi, apakah itu di deposito, apakah itu di tabungan, ini per tahun tidak lebih dari 12%. Per tahun tidak lebih dari 12%. Apakah trading seperti ini? Tidak bisa. Kalau kita trading hanya dengan kondisi margin keuntungan sekian, maka tidak ada bedanya. Lebih baik kita depositokan saja. Karena trading ini berisiko tinggi, tentu rewardnya akan lebih besar, tetapi risikonya juga lebih besar. Tetapi bukan berarti dari modal misalnya ada yang menyatakan 20 juta menjadi 100 juta, atau dari modal 50 juta menjadi 5 miliar. Yang seperti ini adalah halu, yang seperti ini adalah mimpi. Apakah tidak bisa dalam trading? Jawabannya bisa, tetapi 1001 model seperti ini. Ini sebagaimana kita lihat kalau kita main di taruhan ya, togel dan sebagainya ya, pasangnya 1000. Rewardnya kalau betul 4 angka bisa 4 juta. Jadi faktor pengalihan terlalu jauh, maka ini bagian dari perjudian. Kalau trading adalah bisnis, dia harus realistis. Margin keuntungannya harus kita baca secara realistis ya. Jadi kita tidak terlalu ambisi, tidak masuk di dunia trading untuk cepat-cepatan kaya, untuk cepat-cepatan profit yang besar,
bahkan untuk cepat-cepat bayar utang. Nanti yang terjadi adalah terjebak sendiri di dalam jeratan yang sangat dalam. Karena itu belajarlah untuk realistis ya. Realistis yang saya maksud adalah yang sesuai dengan logika ya. Logis kita bisa dapatkan. Kalau satu hari kita bisa dapat 0,5% dan kita bisa bertahan di situ ya, dengan naik turunnya, dengan plus minusnya, dengan analisa yang benar dan salahnya ya, bukan analisa yang selalu tepat. Analisis yang selalu benar dan salah, atau analisis yang tidak selalu kita benar. Justru kalau analisis yang selalu benar ini patut dipertanyakan ya. Tidak ada di dunia ini bisa membaca market secara mutlak. Sekali lagi, tidak ada yang bisa membaca pergerakan market secara mutlak. Yang ada adalah membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya. Ya, kemungkinan terbesarnya itu pun nanti bisa berlawanan ya, berlawanan dari yang kita analisakan. Sehingga kemungkinan terbesar itu yang kita ambil tetap kita antisipasi nantinya. Kalau saya ilustrasikan, kita melihat mendung yang akan turun hujan itu selalu dia diawali dengan mendung yang tebal. Sebelum hujan selalu diawali dari mendung yang tebal. Secara logika, kemungkinan terbesar akan hujan. Jadi Badan Meteorologi Geofisika itu kalau dia memberikan rilisnya, Surabaya, Jakarta besok akan hujan. Apakah mereka pasti hujan? Tidak. Selalu ada tingkat kemelesetannya. Tetapi secara umum probabilitasnya tinggi ya, mendekati benar. Sama dengan mendung tadi, walaupun tidak digunakan alat, kita bisa lihat dari mendungnya. Mendung gelap berarti akan segera turun hujan. Tetapi tidak selalu turun hujan, ada kalanya nanti hilang. Sama hanya ketika nanti kita analisis pasar, marketnya kita analisis dengan berbagai macam metodenya, maka ketemu market ini akan bergerak naik. Ya, bahkan kita bisa tarik benang sana benang sini, indikator ini itu campur jadi satu sampai tidak kelihatan candlenya. Dengan bangganya menyatakan ini akan naik sampai di angka sekian. Terlalu jauh dari yang kita lihat ya. Ya mungkin kalau trading jangka panjang oke lah. Kalau jangka pendek terlalu jauh sekali. Bagi mereka yang tidak paham apakah kita menggunakan trading jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, nanti akan termakan. Oh nanti akan naik. Sehingga ikut-ikutan buy. Padahal yang dianalisakan ini untuk trading jangka menengah, jangka panjang, untuk mingguan bahkan bulanan ke depan. Yang trading jangka pendek dia bingung, ikut di sana, ikut oh ini marketnya mau bergerak naik, ikut buy. Ternyata begitu masuk buy, ini koreksi dulu. Koreksinya ini ketika dia panjang, kemampuan untuk menahan floating tidak ada, maka transaksi itu bisa habis, bisa kena margin call. Sementara mereka yang menggunakan analisa itu untuk jangka panjang aman saja karena dia punya batasan, dia punya aturan di mana ketahanan yang digunakan sudah lebih dari cukup untuk mampu menahan sekian hari bahkan sekian bulan. Ya karena itu harus betul-betul realistis di sana. Saya menyampaikan realistis yang bisa kita dapatkan ya. Kalau kita dapat satu hari 0,5% dari modal dan ini kita bisa dapatkan dengan mudah sekali, bisa bertahan lama dengan kondisi market naik turunnya, dengan salah dan benar kita analisa, maka ini yang namanya realistis. Kemudian ada yang menggunakan 1% satu hari ya, per hari misalkan. Apakah realistis? Jawabannya bisa realistis ketika dia bisa mencapainya dengan baik, dengan kondisi pasar yang ada ya, bukan hanya 1 bulan 2 bulan. Kalau 1 bulan 2 bulan kita profit dengan baik, bahkan tidak ada pernah merahnya, dengan berbangga hati, di situ akan membuat orang menjadi lupa diri, akan overconfident atau istilahnya terlalu pede, menganggap yang dianalisakan selalu betul tepat, sehingga besoknya lagi ketika muncul seperti itu sudah diyakini oh ini sudah kuat.
maka entry bisa dengan lot yang besar. Lot yang tidak terkendali akan bisa menghancurkan kita. Itu namanya kita lupa dengan manajemen risiko. Yang pertama adalah mindsetnya harus kita tanamkan dulunya. Bahkan di awal harus kita tekankan. Kalau kita tidak siap dengan mindset dalam trading ini, ya tentu lebih baik jualan yang nyata, ya, jualan buka warung, buka butik dan sebagainya. Mengingat di dalam trading ini sangat-sangat berisiko tinggi, ya, sangat berisiko tinggi. Hanya orang-orang yang sudah paham yang betul-betul harus siap di sana. Kalau belum siap harus dikasih pemahaman. Sekali lagi harus dikasih pemahaman. Jangan hanya ikut-ikutan yang lain. Ya, ikut-ikutan influencer di sana dengan pamer profitnya, dengan pamer perolehannya macam-macam. Sehingga lupa diri. Kita hanya mengikuti gaya mereka. Sementara kita tidak tahu mereka, cara mereka apakah benar dari trading ataukah dari yang lain. Nah, kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah kasat matanya atau yang kita lihat dari iklan yang ada. Maka sekali lagi sebelum masuk di trading, benahi dulu ya. Trading adalah bisnis membutuhkan permainan logika, membutuhkan analisa dan membutuhkan tingkat emosi yang stabil di sana. Karena itu perlu belajar banyak nanti ya, perlu belajar banyak. Apakah berkaitan dengan money management, apakah berkaitan dengan cara kita menekan psikologi supaya tidak panik, supaya tidak liar, ya. Panik boleh saja, yang terpenting bukan over. Karena pada dasarnya orang itu kalau salah atau kita rugi pun wajar saja panik, ya. Yang terpenting bukan berlebihan. Saya sendiri pun sama, ketika salah ada sedikit banyak, ketika kita lot yang kita gunakan lebih besar, ada sedikit banyak pasti ada rasa panik, pasti ada. Tetapi rasa panik itu kita bisa netralisir ketika sudah mempersiapkan semuanya, antisipasi batasan rugi, antisipasi recovery sudah kita siapkan semuanya, sehingga jauh lebih aman, lebih tenang di sana. Ya, tetap ada, semua tidak bohong kalau tidak panik, semua tidak. Ya, walaupun dia master pun bohong kalau dia ngomong dia tidak panik. Ya, pasti tingkat kecemasan itu ada. Hanya saja beda cara menghandlenya, gitu ya.